Jason David Frank, the actor and martial artist behind Tommy Oliver, the memorable Green Ranger from Mighty Morphin Power Rangers, has died. Huh? What? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Gimana Neroris? Apakah kalian sudah nonton Neror dari beberapa hari yang lalu? Yes, minggu ini ada 2 Neror. Kemarin kita membahas tentang kasus yang lagi super viral di Indonesia saat ditemukan ada 4 jasad yang sudah mengering di sebuah rumah di Jakarta Barat. A crazy case yang banyak banget teori konspirasinya. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu. Nah, malam ini di Neror kita akan membahas tentang kutukan-kutukan terseram di film anak-anak. Siapa yang menyangka bahwa seri-seri seru dan lucu yang menemani kita di masa kanak-kanak, di masa kecil kita, ternyata beberapa dipercaya memiliki kutukan. Sebelum kita masuk ke materinya, coba aku mau tanya, waktu kalian kecil guys, apa seri-seri yang kalian tonton? Buat anak-anak 90-an, mungkin kalian tumbuh di era-eranya Crayon Shinchan, Doraemon pas minggu, Detektif Conan, Ninja Hattori, Pokemon, Digimon, dan apa lagi ya? Coba guys, komen di bawah. Anyways, kalau kalian udah komen di bawah, langsung aja, nggak lama-lama, malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang kutukan-kutukan mengerikan yang dipercaya ada di film anak-anak. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Go Power Rangers! Siapa dari kalian yang dulu nonton Power Rangers? Kalau kalian salah satu fan Power Rangers, coba kalian Ranger apa dulu guys? Komen di bawah. Power Rangers ini guys, series yang sebenarnya udah ada di tahun 1993. Wah, tapi pertama kali di TV Indonesia itu tahun 1998 di RCTI. Terus dilanjut sama Indosiar. Buat kalian yang nggak tahu Power Rangers apaan deh? Power Rangers ini bercerita tentang sekelompok remaja SMA yang tiba-tiba nih memiliki superpowers setelah mereka menemukan satu benda asing. Saat musuh muncul, mereka akan berkumpul dan menyelamatkan kota mereka dari serangan musuh. Dulu Power Rangers tuh super hyped guys. Kadang-kadang kayak kita berantem gitu loh, kayak enggak aku Ranger merah, enggak aku Ranger pink, bla bla bla. Tapi di balik hype-nya Power Rangers yang sebesar itu, ternyata ada teori yang mengatakan bahwa Power Rangers ini sebenarnya adalah serial yang terkutuk. Yang membuat banyak banget orang percaya sama kutukan ini adalah banyaknya hal-hal buruk yang kerap mengenai para pemainnya. Pertama ada kasus yang menimpa sosok Ranger kuning yang cukup ikonik, Thuy Trang. Nah, Thuy Trang ini berperan dalam 81 episode Power Rangers di era 1993 sampai 1994. Nah, pada tahun 2001, Thuy Trang ini mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah sampai akhirnya dia kehilangan nyawanya di usia yang baru saja 27 tahun. Next ada Richard Kennell, pemeran Ernie dalam beberapa seriesnya Power Rangers, yang dalam ceritanya itu merupakan pemilik Angel Grove Youth Center atau semacam kampus atau markasnya si Power Ranger. Di tahun 2008, saat usianya baru sekitar 47 tahun, Richard ini juga kehilangan nyawanya karena serangan jantung yang tidak diketahui penyebabnya. Next ada Robert L. Manahan yang berperan sebagai Zordon, sosok yang terjebak di dalam tabung yang merupakan mentornya Power Rangers, tapi juga merupakan Ranger terkuat. Karena sosoknya dia ini yang menyebarkan kekuatannya ke 5 Rangers yang terpilih. Itu juga di tahun 2000 silam, kehilangan nyawanya di umur 43 tahun dengan alasan yang persis sama Richard. Serangan jantung yang katanya juga tidak diketahui penyebabnya. Next ada Machiko Soga yang di series Power Rangers itu mendapatkan peran antagonis nih sebagai Rita Repulsa, salah satu penjahat paling ikonik di Power Rangers. Di tahun 2004, Machiko ini didiagnosa mengidap kanker pankreas dan 2 tahun kemudian tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya saat salah satu temannya tuh berkunjung untuk mendatanginya. Diketahui bahwa Machiko ini meninggal dunia seorang diri tanpa keluarga sama sekali. Sedih banget sih ini. Next ada Peter Rudder, pemeran Ranger putih di Power Ranger Mystic Force, yang nggak seperti perannya di Power Rangers. Di kehidupan asli dia tidak memiliki kekuatan magis untuk melawan tumor otak yang merenggut nyawanya di usia
50 tahun. Next ada Edward Lawrence Albert yang paling dikenal dengan perannya sebagai Mr. Collins, ayahnya Ranger Merah, yang di tahun 2006 dinyatakan meninggal dunia akibat pneumonia atau infeksi paru-paru. Next, mirip sama kasusnya Edward, salah satu dubber dalam serial Power Rangers, Bob Papenbrook, itu juga meninggal di umur 50 tahun akibat masalah paru-paru klinis. Next, Jack Banning yang memerankan Professor Phenomenus Ingenious meninggal dunia juga di tahun 2005 akibat pneumonia. Next ada Eric Frank yang berperan sebagai David Trueheart di Power Rangers Zeo, yang diceritakan sebagai saudara dari Tommy Oliver yang diperankan oleh Jason David Frank. Eric Frank, David Frank, mungkin kalau kalian connect the dots, kalian tahu bahwa mereka ini adalah kakak adik kandung di dunia nyata. Sayangnya di usianya yang baru saja 29 tahun pada saat itu, Eric ini dikabarkan meninggal dunia karena penyakit misterius. Next ada Richard Rapago yang memerankan Master Lee di Power Rangers VR Troopers yang di tahun 2012 juga meninggal dunia secara misterius. Jadi nggak ada yang tahu dia sebenarnya meninggalnya karena apa. Next, Maurice Mendoza yang berperan sebagai Richie di Power Rangers tahun 1994 itu juga lagi-lagi meninggal dunia di usia 39 tanpa sebab yang jelas. Next ada salah satu karakter figuran bernama Shauna yang diperankan oleh Alyssa Ansmigo, yang perannya si Shauna ini digambarkan sebagai teman baiknya Ranger Pink, dan dia sempat muncul nih beberapa kali di Mighty Morphin Power Rangers Season 2, yang mungkin kalau misalkan kalian adalah true fans Power Rangers pasti tahu. Ini tragis sih. Jadi pada tahun 2013 Alyssa ini ditemukan tewas setelah mengakhiri hidupnya sendiri di usianya yang baru saja 38 tahun. Next ada Skyler DeLeon, aka John Julius Jacobson Jr. Skyler ini muncul beberapa kali di series Power Rangers sebagai Roger, anak kecil yang suka main nih sama para Rangers. Kalian inget nggak? Nah, pemainnya Robert, si Skyler tadi itu diberitakan sebagai sosok yang emang cukup complicated. Jadi, menurut pengakuannya, Skyler ini emang dari kecil tuh sering banget disiksa sama ayahnya sendiri. Dan di tahun 2004, Skyler dan mantan istrinya, Jennifer, itu punya banyak banget utang yang harus segera dilunasi. Akhirnya mereka berdua ini memeras dua orang pemilik yacht, Thomas sama Jackie Hawk. Dan Skyler itu mengikat dua orang ini di jangkar kapal yacht, memaksa mereka untuk menandatangani dokumen pembelian atau penjualan yacht. Dan setelah dokumen itu ditandatangani, dia dengan teganya, si Skyler ini, menenggelamkan dua orang ini langsung ke lautan, dilempar sama jangkarnya. Karena aksi gilanya ini, Skyler divonis hukuman mati, dan di tahun 2019, Skyler mengubah nama dan gendernya menjadi Skyler Preciosa DeLeon. Dan terakhir, ada Ricardo Medina Jr. yang berperan sebagai Ranger Merah dalam series Power Rangers Wild Force pada tahun 2002 sampai 2003. Dan di tahun 2017, Ricardo ini divonis hukuman 6 tahun penjara setelah terbukti membunuh teman sekamarnya, Joshua Sutter. What? So what happened? Jadi di tanggal 31 Januari tahun 2015, Ricardo ini adu argumen sama teman sekamarnya, roommate-nya, Joshua tadi, tentang pacarnya Ricardo. Perdebatan ini memanas sampai akhirnya Ricardo mengambil pedang dari balik pintu dan menusukkannya langsung ke perutnya Joshua sampai dia kehilangan nyawanya. Nah, kutukan kematian dan hal-hal buruk yang menimpa para pemain Power Rangers ini emang menuai pro dan kontra. Banyak orang yang nggak percaya juga dan berpikir kayak enggak kok ini semua hanyalah kebetulan. Tapi nggak sedikit juga orang yang sadar bahwa loh kok banyak banget pemainnya atau kayak kru-krunya yang kehilangan nyawa mereka antara masih sangat muda atau karena alasan-alasan yang kurang jelas. Nah, ternyata guys ada rumor juga yang tersebar yang bilang bahwa kutukan ini mungkin ada karena creator aslinya Power Ranger dari Jepang itu sebenarnya nggak rela kalau karakter-karakternya itu diadaptasi dan diperankan oleh aktor atau aktris dari negara barat. Apakah kalian percaya akan kutukan ini atau kalian percaya bahwa ini hanyalah kebetulan? Very scary. Coba komen di bawah.